Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Stianingsih, NIM 933804219. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai tafsir An-Nur karya Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Terdapat banyak sekali mufasir-mufasir di Indonesia, salah satunya yaitu Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang merupakan salah satu cendekiawan Islam yang Indonesia mahir dalam ilmu fikih, hadis, dan Al-Quran. Muhammad Hasbi As-Siddiqi sejak kecil hidup di lingkungan para ulama, jadi wajar jika tafsirnya menjadi rujukan Muslim Nusantara karena latar belakang agama yang baik sejak usia dini hingga dewasa. Muhammad Hasbi As-Siddiqi menempa diri dengan belajar berbagai disiplin ilmu. Salah satu karyanya di bidang tafsir yaitu tafsir Al-Quranul Majid atau sering disebut dengan tafsir An-Nur, sebuah produk tafsir yang berbahasa Indonesia dan tergolong tafsir modern. Tafsir An-Nur juga merupakan salah satu literatur tafsir yang menggunakan penjelasan di setiap tafsirnya. Dalam tafsir ini Muhammad Hasbi As-Siddiqi menggunakan metode dan corak yang berguna untuk kita dalam menambah pengetahuan tentang makna ayat Al-Quran. Oleh karena itu, mengapa saya mengambil ini? Karena saya tertarik karena kitab tafsir karya ulama Indonesia sebagai bukti bahwa orang non-Arab mampu mengkaji atau membuat karya tafsir sendiri sehingga bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, apalagi dipahami oleh orang awam. Selanjutnya yaitu biografi Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Muhammad Hasbi As-Siddiqi lahir di Laksumawe pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia yang ahli dalam bidang tafsir, hadis, fikih, ilmu usul fikih, dan ilmu kalam. Ayahnya bernama Tengku Qadici Maharaja Mangkubumi. Husain ibnu Muhammad Saud adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pondok pesantren. Ibunya bernama Tengku Cik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, seorang pemangku jabatan Qadici Maharaja Mangkubumi. Bahkan secara silsilah nasabnya bersambung sampai Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Pertemuan nasab ini terjadi pada tingkatan ke-37. Inilah sebab di belakang namanya ditambahkan As-Siddiqi lantaran menisbahkan diri pada nama Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Hasbi As-Siddiqi, banyak umat Islam khususnya di Indonesia yang tidak membedakan antara syariat yang langsung dari Allah dan fikih yang merupakan pemahaman ulama mujtahid terhadap syariat tersebut. Menurutnya, hukum fikih yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu corak tafsir An-Nur. Tafsir An-Nur memiliki banyak cakupan corak penafsiran dan cenderung bercorak kombinasi antara fikih dan adabi ijtimai. Meskipun corak fikih lebih dominan di dalamnya, ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, yaitu dalam membahas ayat-ayat Al-Quran, Hasbi membahas secara luas ayat-ayat berkaitan dengan masalah hukum, baik itu masalah warisan, pernikahan, muamalat, dan lain-lain. Sebagai contoh, tafsir Hasbi dalam memberikan penjelasan terkait dengan hukum potong tangan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang mana terdapat pada tafsir An-Nur jilid 2 halaman 1076-1078, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hasbi memberikan penjelasan mengenai penafsiran ayat di atas bahwa ayat tersebut secara tegas memberikan penetapan hukum potong tangan bagi pencuri. Akan tetapi dalam ayat tersebut tidak dijelaskan batasan minimum dari barang yang dicuri yang menjadi sebab dipotong tangannya. Tidak diterangkan hukumnya apa yang dijatuhkan jika pencuri mengulangi pekerjaannya. Tidak menetapkan batas minimum itu adalah sesuai benar dengan hikmah Al-Quran yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa. Para ulama berselisih pendapat tentang kadar harta yang dicuri.
yang karenanya wajib dipotong tangan. Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat hukum potong tangan dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri seperempat dinar atau seperempat miskal dari emas atau 3 dirham dari perak. Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman tersebut dijatuhkan kepada orang yang sekurang-kurangnya mencuri 10 dirham. Dan ada berpendapat dalam menjatuhkan hukuman terdapat orang yang mengulangi pencurian. Mula-mula dipotong tangan kiri, kedua dipotong kaki kiri, ketiga dipotong tangan kanan, kalau mencuri lagi dipenjarakan. Berkata para muhakik, lafal sakit dasarikoh mengandung pengertian yang telah membiasakan mencuri, maka yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Jadi di sini Hasbi Az-Zadiki menjelaskan bahwa dalam tafsirannya ada yang berkata para muhakik. Jadi yang dipotong tangannya itu orang yang sering mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau 2 kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka tidak dijatuhi hukum potong tangan. Had si pencuri itu dapat digugurkan dengan adanya pemberi maaf dengan tobat asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Adapun harta yang dicuri dikembalikan kepada pemiliknya. Suatu hal yang perlu diperhatikan, kata wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, memberi pengertian bahwa apabila si pencuri bertobat dan mengembalikan barang curian atau mengganti, maka dapatlah dibebaskan dari hukuman. Selanjutnya yaitu jenis tafsir yang digunakan oleh Hasbi dalam menafsirkan tafsir An-Nur ini, yaitu kombinasi bil maksud dan bil ra'yi. Contohnya yaitu surat Alif Lam Mim dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dibaca dengan mematikan bunyi masing-masing huruf konsonan. Sebagian ahli tafsir berpendapat ada yang mengetahui dengan pasti apa makna Alif Lam Mim. Ayat ini termasuk dalam ayat-ayat hanya Allah sendiri yang mengetahui maknanya atau ayat mutasyabihat. Oleh karenanya mereka menerjemahkan dengan Allah yang lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan rangkaian huruf-huruf tersebut. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa semua huruf pembuka surat adalah huruf-huruf terpotong yang dimaksudkan untuk memperingatkan atau menarik perhatian manusia agar mau mendengarkan atau membaca ayat-ayat selanjutnya. Juga memberi petunjuk bahwa Al-Quran yang menghimpun segala pokok petunjuk tentang kehidupan tersusun dari huruf-huruf yang kemudian membentuk kalimat-kalimat bahasa Arab yang indah dan bermakna amat dalam yang tidak tertandingi oleh siapapun, baik sendiri maupun berkelompok. Selain itu, huruf-huruf pembuka itu akan menggugah pendengar dan pembaca untuk memperhatikan hujah yang ditegakkan Al-Quran guna mematahkan sanggahan ahlu kitab yang lain yang disebutkan dalam surah pertengahan surat 14 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa dalam menafsirkan Al-Quran, Hasbi itu merujuk kepada pendapat-pendapat ulama lain. Begitu juga ketika Az-Zadiki menyebutkan riwayat dalam tafsir An-Nur ini hanya terdapat dalam beberapa ayat tertentu saja dan tidak sampai mendominasi tafsirnya, serta penyebutan riwayat ini pun setelah Az-Zadiki melakukan penafsirannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.